Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di sore hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dipertemukan di sore hari ini, di hari yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram, di mana sebagian dari kaum muslimin sedang mengerjakan ibadah puasa, dan ini merupakan puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan di sore hari ini kita akan memasuki pelajaran yang baru, yaitu ad-darsus sabi'a asyara, pelajaran yang ke-17, yaitu al-asma'ul khamsah, tentang asma'ul khamsah, isim yang jumlahnya 5. Nanti akan dijelaskan apa ini isim yang jumlahnya 5 dan kenapa judulnya 5 isim atau isim yang 5 ini. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Muttakhidun, muttakhidun itu artinya menjadikan, bisa bermakna ja'ilun, muttakhidun dari fi'il atau kata kerja ittakhadha yattakhidhu. Khalil, Khalil ini kalau istilah kita kekasih, ini lebih dekat dan lebih kuat hubungannya dibandingkan dengan al-habib. Habib juga kekasih, sebagaimana Khalil juga kekasih, tapi Khalil ini hubungannya lebih dekat. Na'dil, bersikap adil, atau bisa juga arti na'dil di sini tidak ada yang menyamai atau menyamai. Na'dil di sini menyamai. Mohon maaf, di sini artinya adalah menyamai. Karena ada dua makna, bisa bersikap adil, bisa bermakna menyamai atau menyerupai. Nanti yang akan kita bahas yaitu yang menyerupai. Yakhdhulu bisa bermakna hina atau menghinakan, mengejek, itu menghinakan.
yahkiru, merendahkan. Dari hakara yahkiru, kalau tadi khadzala yakhdhulu. Unsur, arti unsur adalah dari kata nasara yang suruh unsur, menolong. Kalau unsur berarti tolonglah. Lalu ada hamun. Hamun ini adalah kerabat laki-laki istri sebenarnya. Atau bisa artikan itu bisa mertua, ipar, atau artinya kerabatnya pasangan. Itu hamun. Baik itu saudaranya, pasangan kita, ipar, atau bisa juga artinya mertua. Nanti tergantung penggunaan. Kemudian istaqbala, menyambut. Hu di sini artinya adalah mulut. Ya, di samping ada famun juga mulut, fu juga mulut. Nanti akan kita jelaskan perbedaannya. Lalu ada dzu. Dzu ini bermakna sahib atau pemilik, atau yang memiliki. Lalu tasa'aba, ya tasa'abu, menguap, mengeluarkan udara dari mulut, menguap. Yasuddu dari sadda yasuddu artinya adalah menutup dengan kuat, ya. Bisa mulut, bisa mengganjal sesuatu dengan mulut. Kalau ada lubang kemudian ditutup, itu juga yasuddu. Tapi itu untuk al-kalimatul jadidah. Ataupun untuk al-amsilah, contohnya saya bacakan langsung, yaitu abun. Di situ ada yaqtadi Abu Bakrin bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqtadi kan dari ibtada, yaqtadi. Abu Bakar yaqtadi berarti mencontoh salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nantinya mengikuti persis. Lalu dalam keadaan nasab, walau kuntu, Rasulullah bersabda, walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhattu Abu Bakrin khalilan. Ada yang kurang, ada khalilannya lagi. Seandainya aku boleh menjadikan seorang khalil dari umatku, maka niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Karena khalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasul itu sudah dijadikan khalilnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai khalilnya. Jadi khalilullah itu ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dipilih oleh Allah menjadi khalilnya. Maka Rasulullah SAW tidak bisa mengambil atau menjadikan Abu Bakar sebagai khalilnya. Makanya di sini dikatakan seandainya aku boleh menjadikan khalil dari umatku, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Tapi karena sudah tidak diperbolehkan, karena Rasulullah sudah dijadikan sebagai
khalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian contoh yang ketiga, kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami tidak menyerupakan Abu Bakar dengan seorang pun, tidak mengumpamakan, tidak menyamakan. Artinya ya tidak ada seorang pun dari zaman Rasulullah SAW, artinya dari kalangan sahabat yang bisa menyerupai Rasulullah yang bisa menyerupai Abu Bakar dari sisi keutamaannya, dari sisi fadilahnya. Saking utamanya beliau, saking banyaknya kelebihan beliau, tidak ada seorang pun yang bisa menyerupainya. Itu dari kalangan sahabat. Dan ini sudah menjadi kesepakatan dari para sahabat, dan semuanya mengakui hal tersebut. Lalu yang kedua, baris yang kedua, al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruhu. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. La yadlimuhu, tidak menzaliminya, wa la yakhdhuluhu, dan tidak menghinakannya, wa la yakdhibuhu, tidak mendustakannya, wa la yahkiru, dan tidak meremehkannya. Artinya karena muslim dengan muslim adalah bersaudara, maka tidak boleh saling mengecek, merendahkan, menzalimi, dan seterusnya. Lalu contoh berikutnya adalah unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan mazlum. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang mazlum, yang terzalimi. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nangsur idza kana mazluman, fa kaifa nangsur idza kana zaliman? Wah Rasulullah, kita tahu cara menolongnya kalau dia itu dizalimi, kita pasti akan menolongnya. Nah kalau dia berbuat zalim, bagaimana kita akan menolongnya? Masa teman kita, saudara kita berbuat zalim, kita menolongnya? Ini ya pertanyaan yang wajar dari para sahabat. Maka Rasulullah SAW yang menjelaskan, tamna'uhum minadh-dhulmi. Engkau menolong orang yang berbuat zalim tadi itu ketika engkau bisa mencegahnya dari berbuat zalim. Cegah dia, larang, halangi dari berbuat zalim sehingga dia tidak jadi berbuat zalim. Itu namanya menolong orang yang berbuat zalim dalam konteks hadis ini. Artinya kita diperintahkan untuk menolong saudara yang zalim itu dengan cara mencegahnya, menghalanginya. Lalu dalam kondisi jar, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Atau para ulama menjelaskan tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya seorang mukmin apabila mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri, mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri, maka untuk menyempurnakan keimanannya adalah dia juga mencintai kebaikan tersebut untuk saudaranya yang lainnya. Lalu kemudian hamun. Ja'a hamu Khalidin min Jakarta
bita'irati. Hamu Khalidin. Ini sekali lagi di sini ada dua makna tadi, bisa artinya mertua, bisa artinya itu iparnya. Iparnya Khalid datang dari Jakarta dengan pesawat. Lalu dalam kondisi nasab, istaqbala Khalidun hamahu fil matar. Khalid menyambut saudara iparnya tadi di bandara. Faqala li hamihi. Lalu Khalid berkata kepada iparnya tadi, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Baik. Lalu berikutnya adalah fu. Sa'ala rajulun ibnu Abbasin faqala qabbaltu imra'atan la tahilu li. Qala zana fuka. Seseorang bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka orang tersebut berkata, saya telah mencium seorang wanita yang tidak halal bagiku. Artinya bukan istrinya atau bukan putrinya. Diciumlah wanita ajnabi tadi. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, zanafuka, mulutmu telah berbuat zina. Ya, karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan setiap anak Adam itu sudah dipastikan berbuat zina. La mahalah, tidak mungkin tidak. Ya, tangan berbuat zina, lisan, mulut dengan berbuat zina, telinga berbuat zina sesuai dengan perbuatan dari anggota tubuh tersebut. Lalu berikutnya, idza tatha'aba ahadukum falyasudda biyadihi fahu fa inna syaitana yadkhulu. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaknya dia menutupnya dengan tangannya, yaitu menutup mulutnya dengan tangannya, karena syaitan itu ya masuk dari mana saja, dari urat nadi masuk. Ketika seorang menguap, itu bisa menjadikan syaitan itu masuk. Sehingga diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita menguap dengan menutupnya, jangan malah dilebarkan misalkan. Lalu kemudian, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Dan sesungguhnya engkau tidaklah engkau menginfakkan, yaitu sebuah nafkah yang engkau tabtaghi biha wajhallah, engkau mengharapkan dengannya wajah Allah, illa ujirta biha, kecuali engkau pasti akan diberikan pahala. Hatta ma taj'alu fi imra'atika, sampai apa yang engkau jadikan fi. Di sini ada dua fi. Fi yang pertama adalah artinya di dalam. Fi yang kedua artinya adalah mulut. Nah, sampai apa yang kau jadikan di dalam mulut istrimu, artinya
yang kau menyuapi istrimu atau kau belikan makanan untuk istrimu, itu semuanya akan bernilai apa? Sedekah atau ibadah, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha atau memiliki fadl, keutamaan yang azim, yang besar. Wa ati dzal qurba haqqahu, dan berikanlah dzal qurba, pemilik kekerabatan atau saudara dekat, kerabat, haqqahu, berikanlah mereka haknya. Wa yas'alunaka an dzil qarnain, dan mereka bertanya kepadamu tentang dzil qarnain, pemilik dua tanduk, dzul qarnain. Nah, itu untuk amsilahnya. Karena di situ masing-masing dari contoh mengandung salah satu dari asmaul khamsah, baik itu abun, akhun, hamun, fu, dan dzu, dengan ketiga keadaan, yaitu dalam keadaan marfu', mansub, atau majrur, di mana dari masing-masing contoh itu, dari masing-masing jenis i'rab memiliki bentuk atau cara baca yang berbeda. Tapi kita masuk kaidah, dibacakan oleh Ahnam terlebih dahulu, silakan. Al-asma'ul khamsatu hiya abun, akhun, hamun, fu, dzu. Ats-tsaniyah, wa hadhil asma'u turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Ats-tsalisah, wa yushtaratu fi i'rabiha hadzal i'raba an takuna mudhafatan li ghairi ya'il mutakallimi. 6. Al-qaidah al-asmaul khamsah ya abun, akhun, hamun, fu, dan dzu. Wa hadhil asma'u turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Wa yushtaratu fi i'rabiha hadzal i'raba an takuna mudhafatan li ghairi ya'il mutakallimin. Di sini saya jelaskan, yaitu tentang al-asma al-khamsah. Al-asma al-khamsah, isim-isim yang jumlahnya 5. Sebagaimana tadi disebutkan, apa itu al-asma al-khamsah? Apa saja? Abun, akhun, hamun, fu, dan dzu. Kelima isim ini memiliki i'rab berbeda dengan i'rab isim-isim yang lainnya. Kalau biasanya secara umum i'rab dari isim itu kalau marfu' dhamma, kalau mansub fathah, sedangkan majrur adalah kasrah. Maka isim-isim ini berbeda i'rabnya. Namun untuk i'rabnya, ketika dalam keadaan rafa, tandanya adalah al-waw. Dalam keadaan nasab adalah al-alif, dan keadaan jar adalah al-ya. Dalam keadaan marfu, sebagaimana tadi dicontohkan, misalkan yak tadi
Abu Bakrin. Ini kalau tadi bisolati boleh juga langsung bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr di sini sebagai fa'il, maka tanda rofaknya adalah waw. Nah, hanya saja di sini kapan bisa diterapkan ini? Syaratnya adalah ada dua syarat i'rab ini. Yang pertama harus dalam keadaan mudhaf. Ila mudhaf ila ghairi ya'il mutakallim. Artinya mudhaf ilaihnya nggak boleh ya, karena kalau ya nanti ya ja'a abi, telah datang ayahku, aku menemui ayahku, ya semuanya abi. Ini memiliki i'rab berbeda yang belum dibahas dalam pembahasan kita kali ini. Intinya di sini harus mudhaf ila ghairi ya'il mutakallim. Kemudian syarat yang kedua harus mufrad. Abun nggak boleh dalam bentuk musanna atau jamak. Karena kalau musanna dan jamak nanti i'rabnya akan berbeda lagi. Namun yang dimaksud yang di sini hanya apabila terpenuhi dua syarat ini. Yang pertama mudhaf kepada selain ya mutakallim, dan yang kedua harus dalam bentuk mufrad. Yak tadi Abu Bakrin bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga mudhafnya kepada dhamir, misalkan ja'a Muhammadun wa abuhu ila Surabaya. Nah, di sini abuhu juga. Sini mudhaf kepada dhamir ha. Ini juga boleh. Yang penting harus sebagai apa? Mudhaf. Nah, apabila dalam keadaan mansub atau nasab, contohnya tadi misalkan istaqbala Khalidun hamahu, Khalid menyambut pamannya, iparnya, hamahu. Kalau di sini ya berarti ja'a Muhammadun wa hamuhu juga bisa, hamahu. Lalu contoh yang lainnya misalkan ya Ahmad nadzif nadzifaka. Wahai Ahmad, bersihkan mulutmu. Ini faka. Faka di sini artinya mulut. Faka. Ini domir anta ka. Nadzifaka. Di sini tanda nasabnya adalah al-alif. Kemudian tanda jarnya adalah ya. Kalau kita sering menjumpai banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila disebutkan sanadnya, nama sahabatnya terkadang sering disebutkan an Abi Hurairah misalkan. An Abi Bakrin. Maka Abi di sini majrur dengan ya, sebabnya majruran.
Maka karena abi atau abun tadi termasuk al-asma al-khamsah. Jar misalkan adhabu ma'a zimalin. Saya pergi bersama zimalin, pemilik harta. Atau zi sayyarah juga bisa. Ini majrur dan tanda jarnya adalah ya. Nah, ini semuanya sekali lagi i'rabnya i'rab al-asma al-khamsah apabila harus terpenuhi dengan dua syarat. Karena apabila tidak terpenuhi dengan dua syarat tadi, maka i'rabnya seperti biasa. Misalkan kalau kita buat kalimat ja'a al-abu. Nah, di sini al-abu tidak mudhaf. Ja'a al-abu ila sulu misalkan. Nah, di sini al-abu mufrad, masih mufrad akan tapi bukan mudhaf. Maka tanda rafa'nya adalah dhammah, bukan waw lagi. Atau sebagai mudhaf tapi jamak, misalkan hadara aba'ut tullab ilal madrasati. Hadara aba'ut tullab, bapak-bapak santri atau wali santri. Aba'u. Di sini aba'u jamak dari abin sebagai mudhaf, tapi bukan mufrad melainkan jamak. Karena jamak maka tidak terpenuhi syarat i'rab dari al-asma al-khamsah, sehingga di-i'rab sebagaimana asalnya, yaitu marfu' bi ad-dhammah. Jadi intinya akan di-i'rab menjadi 3 i'rab ini apabila terpenuhi 2 syarat tadi. Nah, sekarang bagaimana contoh i'rabnya? Misalkan di sini Abu Bakrin. Ini kita carikan tempat yang ada saja, ya tidak menghapus. Abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhafun. Nah, jadi untuk i'rabnya di sini Abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Perhatikan di sini al-wawu. Kenapa kok wawu? Karena kan biasanya dhammah tanda rafa itu. Kalau ini wawu dijelaskan li'annahu, karena Abu ini minal. Minal ini artinya bagian atau termasuk dari al-asma al-khamsah. Termasuk isim dari isim-isim yang 5 ini atau al-asma al-khamsah. Kemudian wahwa mudhafun. Nah, berarti Bakrin di sini i'rabnya sebagai mudhafun ilaihi. Nah, ini sama saja. Di sini faka secara umum sama, hanya beda i'rab di awal saja. Fa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu li'annahu minal asma'i al-khamsah wa huwa mudhaf. Sedangkan kaf dhamirun muttasilun mabniyun
alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ini untuk contohnya. Begitu pula dengan Abi Hurairah, ismun majrurun bi'an wa alamatu jarri al-ya li'annahu minal asma'i al-khamsah wa huwa mudhafun Lalu kemudian di situ untuk nama dijulil i'rabnya insyaallah juga sudah ada. Mungkin kita berikan kesempatan untuk telepon 1 atau 2 tadribat, tidak masalah. Baik para pencinta Liman TV maupun pendengar setia radio Suara Liman, kita telah masuk ke sesi interaktif. Bagi antum yang ingin berinteraktif secara langsung dapat disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0313710210. Baik, langsung saja kita angkat telepon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu Umu Abdillah di Solo. Abdillah Solo. Baik Ibu, silahkan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhali Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadribul awalu istahrij minan nususik taliyati kullas minal asma'il khamsati wa bayyin alamata i'rabihi. Awalan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Akhihi asma'ul khamsah akhihi. Nah, tanda i'rabnya apa? Ya, li'anahu. Ya, nah. Ya. 2. Tanian. Cukup Ustaz. Ya, nomor 2. Tanian. Gaya pokok bajurab bika zul jalali wa ikram. Zu asma'ul khamsahnya zu. Tanda i'rabnya wawu. Marfu wawu. Nah, marfu bil wawi. Nah. Birawu. Salisan. Fa'atiku ladzi haqqin haqqahu. Asmaul khamsahnya zi. Tanda i'rabnya ya, majrur dengan ya. Rabi'an la yadkhulu alam ra'atin mughayyabatin illa zu mahramin. Asmaul khamsahnya zu marfu'un bil wawi. Nah, khamisan kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili litahajjudi ya susu fahu bisiwaki fahu. Nah, tanda i'rabnya apa? Mansub dengan alif. Taib. Nah. Tadi bisa nih, Ustaz. Ya, silakan. Akmil kulla jumlatin bismin munasibin mina asma'il khamsati. Ikhtarim Wallahi abu yaudatika Ikhtarim Abu Bakrin. Kalau itu setelah titik-titik penjelasannya li'annahu abu zaujatika. Apa kira jawaban yang cocok? Ikhtarim karena dia bapaknya mertua kamu. Ikhtarim kamu kasate. Ikhtarim kamuhu. Ikhtarim kamu. Karena dia
bapak istrimu, berarti mertuamu apa? Istarim hamaka, ya. Nah, Istarim hamaka li anahu abu zaujatika itu Ustaz. nah. Fanian, Kalian yajibu ala zumalin. ala apa? Ala zimalin. Yajibu ala zimalin ikhraju zakati. Nah, salisan, ya bunaya nazif bersihkan nazif fata akli. Nah, ya bunaya nazif fata nafaka, baca akli. nah, Robian sesungguhnya titik-titik dialah yang menafkahimu. Inna korobin, punya kerabat. Yang menafkahi siapa? Biasanya menafkahi seseorang itu Bapakmu, bapakmu. Inna abaka waladi apa kau alaika Ustaz? Nah, benar Ustaz? ya benar, inna abaka. Komisan al-Hasanu ba'nu waliyin akhul husnain al-Hasanu ba'nu waliyin akhul husaini Ustaz. Nah, Hasan bin Ali akhul husaini radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Nah, Abdillah, mungkin kita cukup sekian, berikan kesempatan kepada yang lainnya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.